awal mula cerita mengenai bagaimana saya bisa memulai budidaya bisnis hidroponik, sebetulnya di masa-masa SMP. Ketika itu saya ke Gramedia, itu menemukan sebuah buku, yaitu berjudul dengan budidaya aquaponik. Sebelumnya belum hidroponik. Kemudian setelah saya melihat buku itu, kok saya tertarik. Ini sebenarnya buku apa, menceritakan tentang apa. Dan di cover buku itu kelihatan menarik, di mana ada beberapa tanaman yang ditanam di atas talang dan menggunakan media air saja untuk hidup. Sejak itu saya mulai tertarik dan saya ingin mengulik lebih lanjut lagi, dan kemudian saya membeli buku itu. Dan selanjutnya saya bawa pulang buku itu, kemudian saya belajar. Dan ternyata ini membuat bagaimana saya ingin mencoba bagaimana sistem budidaya aquaponik. Setelah selama 3 bulan saya mencoba, ternyata hasil yang ingin saya dapatkan itu kurang maksimal. Sehingga saya ingin bagaimana caranya tanaman ini bisa sesuai dengan cover gambar. Sebetulnya cukup tidak terlalu penting, tetapi bagi saya ini penting. Bagaimana saya menginginkan bagaimana tanaman ini bisa seperti cover gambar tersebut. Akhirnya saya mencoba ke Gramedia lagi, dan ternyata saya menemukan salah satu buku, yaitu adalah budidaya hidroponik. Kemudian saya membeli buku tersebut, membawa pulang, dan akhirnya saya mencoba budidaya hidroponik. Dan ternyata hasilnya berbeda dengan sistem aquaponik. Ternyata dengan budidaya hidroponik saya bisa menghasilkan tanaman-tanaman sayur yang jauh lebih segar, warna teksturnya juga lebih baik dibandingkan budidaya aquaponik. Alhamdulillah untuk perkembangan usaha dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan, baik dari pasar langsung maupun tidak langsung. Dan sejak tahun 2018 saya memulai, itu selalu ada peningkatan pasar. Tapi dalam saya memulai hidroponik ini, usaha hidroponik, tentu ada naik turunnya. Itu adalah hal yang umum, hal yang wajar lah pastinya. Tapi ketika saya memulai usaha hidroponik ini, saya juga memerlukan beberapa alat dan bahan yang untuk menunjang saya budidaya hidroponik. Tetapi saya kesulitan untuk mendapatkan di daerah sekitar ini, sehingga saya harus mencari di online shop. Nah, sehingga ketika saya melihat online shop, toko online, ini saya juga melihat peluang kok usaha ini juga cocok untuk saya mulai untuk bisniskan juga. Sehingga saya memutuskan selain untuk memulai usaha budidaya hidroponik, saya juga memulai usaha online shop di beberapa marketplace di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, saya juga memerlukan bantuan. Jadi saya membuka kemitraan untuk beberapa praktisi hidroponik di daerah Kabupaten Karanganyar, seperti di daerah Mejen, kemudian Jumantono, kemudian ada beberapa di luar kota juga ada. Dan sistemnya saya bagi, jadi setiap minggu beberapa mitra harus menyediakan panenan beberapa komoditas, seperti selada ini ada 10 kilo per minggu, atau sawi berapa kilo per minggu. Untuk pemasarannya sendiri saya ada online, ada juga offline. Nah, untuk online sendiri saya menjualnya seperti di beberapa marketplace, di online store itu saya menjual komoditas seperti selada, kemudian ada tanaman-tanaman sayuran rumahan seperti kangkung, kemudian ada pakcoy, kemudian ada daun mint, kailan, dan sebagainya. Itu untuk yang rumahan. Saya juga mengirim di beberapa kota seperti ke Klaten, ke Solo, Sragen, sampai yang terjauh mungkin Jogja ya. Itu saya via pengiriman. Tapi kalau untuk langsung offline itu mungkin kebanyakan saya delivery ke resto-resto. Untuk permintaan sendiri dari pelanggan tetap, alhamdulillah selalu terpenuhi dalam
setiap minggu, dan ada beberapa pelanggan yang mungkin mengambilnya hanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu juga saya usahakan untuk penuhi. Tetapi juga ada kalanya namanya komoditas pertanian, sayur-sayuran apalagi, itu kan tidak bisa kita pastikan terus. Tentu akan ada human error-nya di tengah-tengahnya. Mungkin kadang layu atau bahkan gagal panen, hal yang sangat biasa, sangat wajar di dunia pertanian. Maka dari itu, saya juga berusaha menggandeng beberapa mitra untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dan untuk omset sendiri, sebelum membicarakan omset, mungkin kalau keluaran saya itu sekitar 20-50 kilo per minggu. Nah, itu kalau di rata-rata sekilonya 20.000 untuk komoditas lada, ini berkisar sekitar 2-5 juta untuk 1 bulannya. Tapi itu juga kembali lagi kita ke stoknya selalu ada ready atau tidak. Itu semakin banyak stoknya juga mungkin omset yang saya hasilkan bisa jauh lebih tinggi. Harapannya untuk generasi muda, khususnya kaum milenial, bisa untuk terjun langsung ke lapangan untuk intensifkan dan mengembangkan pertanian khususnya yang ada di Indonesia, supaya pertanian yang ada di Indonesia ini semakin maju, berkembang, serta kita bisa menghasilkan komoditas-komoditas pertanian yang berkualitas sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pasar yang ada di daerah, baik itu tingkat kabupaten, kota, nasional, bahkan kita juga bisa nantinya swasembada pangan sampai nanti kita mengekspor. Maka dari itu kita perlu adanya pendataan sensus berbagai daerah, khususnya mendata petani-petani muda yang ada di berbagai daerah di Indonesia agar bisa untuk memasifkan kembali serta mendata keseluruhan sumber daya yang ada untuk bisa memanfaatkan berbagai permasalahan dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan di daerah tersebut untuk pertanian Indonesia yang semakin maju dan berkembang. Untuk itu, perlu pendataan melalui Sensus Pertanian 2023, mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.